bagus itu, bisa kelap-kelip. Bagus ya. Terus tadi aku dengar suara, Suaranya siapa, Mas Xavier? Mas Alus, sama kayak suara dari HP gitu loh. Oh, gitu. Ya. Usai bermulai ya untuk pelajaran PJOK hari ini. Yang kamera masih dimatikan, tolong dinyalakan dulu. Usai mau memulai. Oke, sudah siap semua ya. Usbeber salam dulu. Nanti tolong dijawab yang keras. Salam dari Usbeber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak? Semangat semua ini anak-anak kelas 3. Sebelum memulai pelajaran PJOK hari ini, ada yang waktunya memimpin doa siapa ya? Soalnya katanya Mbak Afika kemarin untuk pimpin doanya bergantian. Mas Wirya. Sekarang waktunya Mbak Cia, coba Mbak Cia. Oh, Mbak Cia. Mbak Afika sudah apa belum? Aja, Mbak Afika. Oke, silahkan Mbak Afika dipimpin doa hari ini. Tapi doanya mikrofonnya dimatikan, Mana Mas Xavier? Doanya mikrofonnya dimatikan. Ya, nyalakan dulu, tidak apa-apa. Nanti setelah doa baru dimatikan. Kalau Usbeber sudah masuk ke materi. Oke, silahkan Mbak Afika dimulai. Yang lain diperhatikan ya. Wah, Alhamdulillah ya, sudah mengawali pagi hari ini di pelajaran PJOK adalah berdoa. Sekarang Usbeber akan masuk ke materi untuk pelajaran PJOK hari ini adalah gerak tarik menarik dan permainan menjaring ikan. Nanti seperti apa? Nanti Usbeber akan jelaskan permainan serta cara melakukan kita melakukan permainan menjaring ikan. Untuk video dari Usbeber kemarin tentang gerak menekuk serta memutar badan dan juga permainan tapak gunung,
sudah mengirim tugasnya ke subscriber semua untuk kelas 3A-nya? Sudah semua. Sudah, Oke, Us. terima kasih ya yang sudah mengirim Sudah. tugasnya. Oke, subscriber mulai ya untuk materi PJOK hari ini, yaitu gerak, tarik, menarik, serta permainan menjaring ikan. Menjaring ikan. Untuk mikrofon yang masih dinyalakan, tolong dimatikan ya. Subscriber mau menerangkan untuk materi PJOK hari ini. Oke, terima kasih sudah mematikan mikrofonnya. Sebentar ya. Ini masih proses untuk menayangkan gambarnya. Ya, ini sudah muncul. Jadi untuk materi hari ini yaitu gerak, mendorong, dan menarik. Untuk yang gambar di sebelah kiri itu adalah contoh dari gerak mendorong, sedangkan yang sebelah kanan adalah gerak menarik. Jadi tarik menarik dan mendorong termasuk dalam gerak non lokomotor karena gerakan dilakukan di tempat. Jadi yang dimaksud dengan gerak tarik menarik serta gerak mendorong itu masuk ke dalam gerak non lokomotor karena waktu kita melakukan gerakannya kita berada di tempat. So, berlanjutkan ya. Manfaat dari kita melakukan gerak mendorong dan menarik. Yang pertama adalah menguatkan otot lengan. Karena dalam kita melakukan mendorong ataupun menarik, condong cenderung ke tangan kita. Jadi otomatis menguatkan otot lengan kita. Yang kedua adalah menambah kekuatan pegangan. Jadi waktu kita mendorong, sebelum mendorong kita kan saling berpegangan tangan. Itu yang dinamakan menambah kekuatan pegangan tangan. Yang ketiga adalah melatih persendian kita. Jadi untuk materi hari ini tidak usah ditulis ya, cukup disimak dan diperhatikan saja. Oke, jadi adalah itu 3 manfaat dari kita melakukan gerakan mendorong dan menarik. Yang pertama, usai berulangi menguatkan otot lengan. Yang kedua, menambah kekuatan pegangan. Yang ketiga adalah melatih persendian kita. Jadi itu adalah 3 manfaat dari kita melakukan gerak tarik menarik serta gerak mendorong. Jadi cara melakukan gerakan mendorong adalah yang pertama, 2 orang saling berhadapan. Jadi untuk kita melakukan gerakan saling mendorong dengan teman itu yang pertama adalah 2 orang saling berhadapan. Kemudian kedua telapak tangan bersentuhan di atas depan badan. Setelah 2 orang saling berhadapan-hadapan, kemudian kedua telapak tangan bersentuhan. Lalu lakukan gerak saling mendorong. Jadi di waktu kita melakukan gerak saling mendorong, usahakan kita tetap menjaga keseimbangan kita agar dalam kita melakukan gerakan saling dorong-mendorong itu tidak terjatuh. Dan untuk memilih temannya waktu kita melakukan tarik ataupun mendorong, usahakan yang tinggi badannya sama. Kenapa Us kok memilih tinggi badannya sama? Karena itu bergantung kepada kita waktu melakukan gerak saling mendorong. Kalau memilih temannya itu lebih tinggi dari kita, otomatis tenaga serta kekuatannya akan lebih dari kita. Sehingga waktu kita melakukan dorong-mendorong itu bisa terjatuh.
Jadi sulit untuk menjaga keseimbangan kita. Yang kedua adalah memilih temannya, usahakan berat badannya sama. Jadi selain berat badannya sama, terus kita harus memilih teman laki-laki harus dengan laki-laki, terus perempuan ataupun cewek harus dengan perempuan waktu kita melakukan gerak saling mendorong ini. Tujuannya apa? Agar waktu kita melakukan gerakan saling mendorong, kita bisa menjaga keseimbangan kita agar tidak terjatuh. Gitu ya nak ya. Bisa berlanjutkan ya tentang cara melakukan gerak menarik. Jadi kalau sebelumnya itu adalah kita melakukan gerakan mendorong, sekarang kita melakukan gerak tarik menarik. Seperti gambar dari Usweber itu, gambar di bawah itu adalah gerakan tarik menarik. Jadi cara melakukan gerak tarik menarik dengan kedua tangan, yang pertama adalah permainan dilakukan oleh dua pemain yang saling berhadapan. Sama seperti waktu kita melakukan gerakan mendorong tadi, jadi harus ada minimal dua orang untuk melakukan permainan ini. Kalau lebih dari dua orang bisa Usweber? Bisa, asalkan tetap sama. Jadi misalkan 4 orang, 6 orang, ataupun 8 orang juga bisa melakukan gerakan tarik menarik ini. Tapi yang Usweber bahas untuk materi hari ini adalah gerak tarik menarik yang dilakukan oleh dua orang. Kemudian setelah saling berhadapan-hadapan adalah saling memegang pergelangan tangan ataupun sikut. Jadi cara memegang pergelangan tangannya seperti orang bersalaman itu juga bisa. Terus saling memegang sikut juga bisa. Kemudian setelah itu lakukan gerakan saling tarik menarik. Jadi setelah kita saling berpegangan, lalu kemudian kita saling menarik. Kemudian yang pasti adalah tetap jaga keseimbangan kita, jangan sampai kita terjatuh waktu kita melakukan gerakan tarik menarik. Ya Mas Noval, ada apa? Mas Noval dengar suara Usweber? Ya, ada pertanyaan Mas Noval? Enggak, Oh, enggak ada. Oh iya. Oke, sampai sejauh ini antara permainan tarik-menarik dan saling dorong-mendorong ada yang ditanyakan? Sebelum nanti Usweber masuk ke materi permainan menjaring ikan, ada yang ditanyakan? Jadi manfaat kita melakukan permainan tarik-menarik ataupun kita melakukan permainan mendorong tadi, manfaatnya ada apa aja? Manfaat kita melakukan gerakan tarik menarik tadi, menguatkan otot tangan. Ya, oke Mas Noval. Terus apa lagi? Menguatkan pergelangan tangan kita. Oke. Terus apa lagi yang satunya? Melatih persendian kita. Oke, good job Mas Noval. Oke, jadi itu adalah 3 manfaat kita melakukan gerak tarik menarik ataupun melakukan gerak mendorong. Ya. Ada latihan soal. Ya, untuk hari ini nanti ada latihan soalnya Mbak Sena. Jadi tapi latihan soalnya ditulis di sini atau ya nanti untuk latihan soalnya ada di bawah jadi nggak ada internet biasanya jadi nanti. sebentar. Oh gitu ya. Untuk latihan soalnya nanti ada di akhir penjelasan dari Usweber. Untuk yang sekarang nanti tolong disimak ya. Habis ini Usweber akan menerangkan tentang permainan menjaring ikan.
Nanti seperti apa permainannya dan bagaimanakah cara melakukannya, nanti disimak ya. Penjelasan serta Usweber ada video tentang permainan menjala ikan ini. Oke, Usweber lanjutkan ya untuk materi permainan menjaring ikan. Jadi ini adalah contoh dari permainan menjala ikan ataupun menjaring ikan. Permainan menjala ikan adalah permainan untuk melatih konsentrasi kita. Kenapa Usweber kok melatih konsentrasi? Nanti bisa disimak ya penjelasan dari Usweber. Permainannya seperti digambar di bawah itu. Jadi ada videonya, nanti untuk penjelasannya Usweber juga ada videonya. Oke, Usweber lanjutkan ya. Jadi gambar di bawah itu adalah contoh dari permainan menjala ikan. Jadi harus minimal ada 10 orang untuk melakukan permainan ini. Jadi nanti kalau sudah ada minimal 10 orang, nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok itu sebagai ikan dan kelompok yang lain sebagai jala. Terus saya berlanjutkan ya untuk cara melakukan permainan menjala ikan. Jadi cara melakukan permainan ini adalah buat kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang. 12, 14, ataupun 16 tidak apa-apa ya, tergantung perintah untuk membuat kelompoknya. Kemudian setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak dan kelompok luar terdiri dari 7 anak. Jadi 5 anak menjadi ikan, yang 7 anak menjadi jala ataupun jaring. Kenapa seperti itu? Jadi dua kelompok luar dan kelompok dalam. Yang kelompok dalam itu harus lebih sedikit dari kelompok luar. Yang kelompok dalam itu berperan sebagai ikan, sedangkan yang kelompok luar adalah berperan sebagai jala ataupun jaring. Jadi kelompok luar harus lebih banyak dari kelompok dalam. Kemudian buatlah lingkaran. Jadi membuat 2 lingkaran. Lingkaran dalam bentuk 5 anak yang kelompok dalam itu serta lingkaran luar yaitu 7 anak di luar. Jadi buat lingkaran, kemudian saling berhadapan. Setelah itu saling berhadapan. Dari lingkaran dalam, lingkaran luar itu saling berhadapan. Kemudian saling memegang tangan. Setelah kita saling berhadapan, terus memegang kedua tangan. Jadi saling berpegangan antara lingkaran dalam maupun lingkaran luar. Saling berpegangan. Kemudian kelompok dalam sebagai ikan yang tertangkap. Seperti gambar di sebelah kanan itu adalah 2 kelompok. Jadi kelompok yang luar adalah kelompok jala, sedangkan kelompok dalam adalah kelompok ikannya. Jadi usahakan kelompok ikan ataupun kelompok dalam itu lebih sedikit dari kelompok luar. Agar apa? Agar ikan bisa masuk ke dalam kelompok luar. Kemudian kelompok luar sebagai jala. Apabila ada aba-aba ikan, berarti kelompok luar yang maju. Maaf, apabila ada aba-aba ikan, berarti kelompok dalam yang maju. Karena Usweber menyebutkan ikan, berarti kelompok ikan itu maju. Kemudian apabila Usweber menyebutkan kelompok jala, itu kelompok jalanya yang maju masuk ke kelompok ikan, seperti waktu menjala ikan.
Jadi untuk videonya nanti Usweber tayangkan ya cara melakukan permainan menjala ikan ini. Jadi Ustadz Pepper ya Zena, buat video. ya untuk hari ini tidak usah membuat video ya. Jadi cukup nanti mengerjakan soal saja. Karena Kan soalnya. ya, jadi untuk hari ini adalah latihan soal, jadi tidak ada membuat video. Karena apa? Karena permainan ini membutuhkan lebih dari 10 orang. Jadi karena lebih dari 10 kan untuk membuat videonya akan sulit. Jadi cukup latihan soalnya Yang tarik saja. menarik, Ya, tarik Mas menarik. Jabir. Untuk tarik menarik kan ada minimal harus ada 2 orang. Jadi tidak usah membuat video ya, cukup nanti mengerjakan soal saja. Untuk mungkin pertemuan Latihan soalnya gimana? ada nanti setelah Usweber menayangkan videonya ya. Jadi untuk latihan soalnya nanti setelah Usweber menayangkan video permainan menjala ikan berikut ini. Bentar ya, Usweber menayangkan videonya. Sebentar, masih proses dalam menayangkan video. Bentar ya. Videonya masih belum muncul ini. Untuk mikrofonnya tolong dimatikan dulu ya. Bentar, server akan menayangkan videonya. Bentar ya, ada kendala ini, ada sedikit kendala. Server akan ulangi videonya. Bentar. Jadi nanti contoh video dari permainan menjala ikan, nanti tolong disimak ya videonya seperti apa. Bentar ya. Ya, ada yang ditanyakan. Ya, ada yang ditanyakan. Ya, gimana? Mas videonya. Oh, sudah ada. Videonya sudah bisa melihat. Ada yang sudah bisa melihat untuk video dari Usweber? Bisa. Bentar ya, sambil bisa, sudah bisa, lain. Sudah bisa. Bentar ya, sambil menunggu teman-teman lain yang belum bisa melihat. Oke. Bisa, Usweber akan menayangkan ya videonya. Tolong mikrofonnya dimatikan lagi. Ya, Mbak Cia, kenapa? Soalnya buku apa? Untuk latihan untuk latihan soalnya nanti bisa ditulis di buku tematik ya, Mas Devandra. Ya. Oke, setelah ini Usweber akan menayangkan videonya. Tolong disimak ya video permainan menjala ikan dari Usweber. Jadi seperti ini adalah contoh permainan menjala ikan.
Waktu Usweber bilang jala berarti kelompok yang luar yang masuk ataupun maju. Kalau Usweber bilang ikan berarti kelompok dalam yang maju. Sedangkan kelompok jala mundur ataupun ke belakang. Jadi sebelum permainan ini satu kelompok dibagi menjadi minimal 10 orang, ya. Ya, Mas Nova. Ya, gimana Mas Nova? Diulangi lagi. Nanti yang menjaring ikan nanti nggak dibuat video kan, Us? Enggak, untuk video menjaring ikannya ini tidak ada videonya. Jadi nanti untuk tugasnya video hari ini cukup mengerjakan latihan soal, ya. Jadi nanti Usweber ada latihan soal, nanti bisa ditulis dan dikerjakan. Untuk hari ini tidak usah membuat video. Jadi Usweber ulangi ya, ini adalah contoh permainan kita menjaring ikan. Ya, gimana Mas Noval? Nanti latihan soalnya di PJOK. Ya, di buku PJOK boleh, di buku tematik juga boleh untuk menulis latihan soalnya. Oke, usai lanjutkan ya. Nggak punya buku PJOK. Ya, kalau ada yang tematik silahkan di buku tematik tidak apa-apa. Kalau punya buku PJOK sendiri ya di buku PJOK juga tidak apa-apa. Itu ya Mas Javier ya. Oke, saya berlanjutkan ya untuk videonya. Tolong disimak. Jadi membentuk dua kelompok, kelompok dalam sebagai ikan, sedangkan kelompok luar sebagai jala. Waktu aba-aba jala berarti kelompok luar maju. Waktu ada aba-aba ikan berarti kelompok dalam yang maju keluar. Ya, gimana? Soalnya itu di print apa ditulis di buku? Jadi untuk soalnya nanti ditulis ya Mbak Afika ya. Cuma ada 4 soal, jadi nanti bisa ditulis ya. Setelah video ini nanti bisa ditulis untuk soalnya. Jadi dibagi menjadi dua kelompok, kelompok luar serta kelompok dalam, saling berpegangan tangan. Kemudian kalau ada aba-aba jala berarti kelompok luar yang maju. Kalau ada aba-aba ikan, kelompok ikan yang maju. Seperti itu ya, contoh video dari ataupun permainan menjala ikan. Jadi kenapa permainan ini adalah untuk melatih konsentrasi kita. Jadi kita harus tetap fokus mendengarkan aba-aba. Kalau yang aba-aba adalah ikan, berarti ikannya yang maju ataupun kelompok dalam yang maju. Kalau ada aba-aba jala, berarti kelompok luar yang maju. Itu ya, saya berulangi ya dalam permainan menjala ikan ini. Jadi ini adalah jala. Jadi kelompok jala maju, setelah itu ikan. Jadi kelompok ikan yang gantian maju. Seperti ini adalah contoh video permainan menjala ikan. Jadi kenapa permainan ini untuk melatih konsentrasi, usai berulangi. Jadi waktu di permainan ini kita harus tetap fokus mendengarkan aba-aba. Jadi manfaat dari permainan ini adalah melatih konsentrasi kita. Selain kita melatih kekompakan dengan teman, adalah melatih konsentrasi kita. Jadi kalau nggak konsentrasi gimana, Us? Ya nanti kalau nggak konsentrasi ya kemana-mana waktunya. Misalnya teman-temannya maju, nanti nggak maju. Itu ya Mas Javier ya. Jadi untuk permainan ini harus mendengarkan aba-abanya.
Yang utama adalah itu. Jadi kalau ada aba-aba ikan berarti kelompok dalam sebagai ikan yang maju keluar. Kalau ada aba-aba jala berarti kelompok jala yang maju. Jadi seperti waktu menangkap ikan. Itu ya, ada yang ditanyakan tentang permainan menjala ikan ini. Tidak ada. Berarti sudah jelas untuk video permainan menjala ikan ini. Jadi permainan ini membutuhkan minimal 8 sampai 10 orang anak untuk melakukan permainan ini. Ya, Mas. Kenapa? Yang menjala ikan kalau didengarkan aba-abanya biar konsentrasi Pak Us. Ya, jadi kita harus mendengarkan aba-aba. Jadi waktu aba-aba misalnya ikan, berarti ikan yang maju. Itu harus berkonsentrasi untuk mendengarkan aba-aba itu. Jangan sampai salah untuk melakukan gerakannya. Itu ya Mas Novel ya. Ya Us. Sudah jelas semua video dari Usweber tentang permainan menjala ikan. Sekarang tolong Oke, sekarang tolong disiapkan buku serta alat tulisnya. Usweber ada 4 soal, nanti bisa ditulis. Sudah, oke, sebentar ya. Usweber akan menayangkan soalnya. Jadi untuk soalnya nanti ada 4 soal, bisa ditulis dulu. Silakan yang sudah bisa melihat 4 soal dari Usweber boleh ditulis. Gimana ya? Ada pertanyaan? Tanggal kenapa sekarang? Sekarang tanggal 7. Sudah bisa melihat semua ya? Usweber agak besarkan ya. Soalnya itu ditulis soal sama jawabannya atau jawabannya saja, Us? Ditulis soalnya dulu ya. Untuk jawabannya boleh dikerjakan nanti. Untuk yang Judulnya apa, sekarang, Us? ya gimana? Judulnya apa? Judul apa? Ditulis saja di atas, setelah tanggal itu ditulis PJOK seperti itu saja ya Mbak ya. Setelah itu nanti ditulis ada 4 soal dari Usweber ini. Oke, silakan ditulis dulu ya. Yang Kita tulisannya itu loh, Us. Ini kan yang di atas kan soal. ya Soalnya gimana Mbak ditulis. Sena? Ya, untuk soalnya ditulis dulu ya Mbak Sena ya. Untuk jawabannya boleh dikerjakan nanti. Silakan ditulis dulu Soal untuk PJOK soalnya. gitu. Ya, ditulis soal PJOK seperti itu tidak apa-apa. Oke, silakan ditulis dulu. Ada 4 soal, untuk jawabannya boleh dijawab nanti. Oke, selamat menulis ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke Usweber. Oke, silakan melanjutkan untuk menulis soalnya.
sudah. Oh, sudah. Mas Noval sudah selesai menulis soalnya? Sudah, Us. Oke, good job Mas Noval. Yang sudah selesai boleh, kalaupun minum ataupun ingin ke belakang silahkan ya. Yang belum selesai bisa diselesaikan dulu. Untuk jawabannya bisa dijawab nanti. Untuk yang sudah selesai menulis soalnya, boleh istirahat dulu ya, sambil menunggu teman-temannya untuk menulis soalnya. Yang belum Sudah, selesai, Us. oke, Mas Jafir, Tapi good ada job. yang nggak sengaja nomor 1 kejawab, tapi Oh misalnya iya, nomor tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa, good job Mas. Yang sudah selesai menulis soalnya. Yang belum, silahkan dilanjutkan dulu. Sudah, Us. Oh sudah Mbak Aisyah ya? Oh, sudah dari tadi. Oh sudah semua Pak. Oh, sudah selesai. Oke, good job Oh, selesai. yang sudah Oh, saya selesai. sudah. Wah, good job. Oh, saya sudah dari tadi. Sudah. Usnya toh. Dapat semua ini untuk soalnya. Oke, Nomor 1 itu tuh dia bilangnya aku nomor 1. Jadi masih ada. oke. Gus Weber terangkan ya untuk tugasnya hari ini. Jadi nanti setelah semua sudah selesai menulis soalnya, nanti silahkan dijawab. Setelah soal beserta jawabannya sudah selesai, nanti bisa difotokan dan bisa dikirimkan ke Gus Weber. Itu ya untuk tugasnya PJOK hari ini. Oke, sudah jelas semua ya. Silakan, ada yang belum selesai menulis soal, silakan dilanjutkan dulu. Yang sudah selesai, kalaupun itu belum jawabannya boleh minum, ditulis sekarang apa belum, Us? silakan. Kalau sudah selesai menulis soal, kalau ingin menjawab, silakan dijawab, tidak apa-apa, Mas Javier. Us. Us, aku sudah selesai. Sudah selesai, oke, good job. Yang sudah selesai, yang belum selesai, silakan dilanjutkan sudah. lagi. Oke, good job Mbak Kansa. Yang sudah selesai good job, cepat-cepat semua ini kelas 3A dalam menulis soal. Oke, silakan yang belum selesai dilanjutkan dulu. Jadi jangan lupa ya, nanti kalau sudah selesai soal beserta jawabannya nanti bisa difotokan dan bisa dikirim ke Gus Weber. Gitu ya. Gus Weber tunggu untuk soal dan jawabannya. Silakan dilanjutkan lagi menulis soalnya.
Ya, ada yang ditanyakan? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai. Sudah. Karena waktunya pelajaran PJOK hari ini sudah selesai. Ayo sama-sama kita mengucap hamdalah dulu. 1, 2, 3. Tetap remaja, tetap selalu jaga kesehatannya. Kita jumpa untuk PJOK minggu depan. Jangan lupa ya untuk tugasnya PJOK hari ini. Ya, Oke, saya berakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semuanya. Tetap semangat ya. Iya, dadah. Ya, yang di mobil. Oke, sambil menunggu untuk ustadz-ustazahnya mengisi, nanti silakan yang ingin ke kamar mandi ataupun pengen minum, pengen makan, silakan ya sebelum nanti untuk masuk ke pelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Kamu lihat kecek, terusnya yang biru-biru itu Mas Al. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waktu untuk istirahat dulu ya. Yang mau minum silakan. Yang mau ke kamar mandi silakan. Oke nih, kamu lihat kecek. Habis ini bisa dinyalakan semua kameranya. Sudah. Nyalain dong satu. Nyalain. Oke, nah habis ini nanti kalian akan minum. Habis ini nanti kalian akan belajar bersama. Ayo, sudah. Kita dulu. Oh, kita tunggu. Sudah di sini ya. Oke, ini nanti ya Nana, kalian nanti akan belajar dengan Ustazah, akan mengenalkan dirinya Ustazah. Nah, halo Ustazah, sudah lihat semua ya ini? Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Dewi Okviarini. Saya dari kakak mahasiswa kampus Mengajar. Hari ini nanti kakak akan menjadi asisten Ustazah Irma buat mengajar kalian setiap 2 minggu sekali. Salam kenal semuanya. Ustazah kasih waktu istirahat dulu. Ustazah Irma pandu. Kalian belajarnya bersama Ustazah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita belajarnya bareng saya. Langsung aja kita mulai. Materi pertama itu tentang bahasa Indonesia. Nanti Ustazah share screen. Kalau nggak kelihatan nanti bisa langsung bilang ya. Sebentar. Namanya siapa? Oh tadi. Siapa? Iya, ulang lagi ya, perkenalkan saya Dewi Okviani, bisa dipanggil Ustazah Dewi gitu ya. Nanti kalau share screen-nya Ustazah nggak kelihatan bisa bilang ya. Oke. Ustaz.
Enak. Os ayo. Os. Ada. Terus Dewi. Mikrofonnya dimatiin. Terus Dewi kok mianya dimatiin? Dewi. Mikrofonnya kok dimatiin. Ini kok teman-teman sama tadi kok itu toh kameranya kok dimatiin semua. Sebentar ya, dia ada gangguan chat. Oke, udah kelihatan belum? Sudah ya? Udah. Oke. Oke. Kita mulai ya. Oke, sebentar. Wow. Wah, itu sudah tahu saya. Wawancara Os ya. Iya, betul. Jadi hari ini kita akan mereview materi yang kemarin sudah diajarkan oleh Ustazah teman-teman. Kita review lagi ya. Oke, kemarin kan teman-teman, mbak-mbak, mas-mas sudah belajar tentang apa itu wawancara kan? Nah, jadi perlu diingat lagi, kita mengingat lagi nih, wawancara adalah percakapan antara narasumber dan pewawancara yang bertujuan untuk mencari keterangan tentang sesuatu. Oke, kemarin mbak-mbak dan mas juga sudah belajar tuh unsur-unsur wawancara. Ada wawancara, ada narasumber, ada topik pembicaraannya, dan ada waktu serta tempatnya. Sekarang, supaya lebih mengingat lagi, nah Ustazah punya tayangan video wawancara nih. Sudah kelihatan ya? Nanti kita analisis bersama-sama supaya lebih mengerti tentang apa itu wawancara. Oke, mulai ya, saya play. Osewi ditulis. Bos ditulis. Bentar ya. Iya. Nah, tidak perlu ditulis ya, cukup diperhatikan saja. Kita belajar bersama-sama, diingat gitu aja ya, tidak perlu ditulis. Oke, kita lanjut ya. Teman kok semua kok mati Os. Ya, saya close sebentar ya. Ya, sebentar. Nah, sekarang setelah melihat tampilan tayangan tadi, Ustazah itu punya ada 11 pertanyaan. 11 pertanyaan. Ada 11. Nanti Ustazah pilih acak ya. Jadi siapa aja bisa jadi terpilih gitu. Yang pertama, kira-kira setelah melihat tayangan tadi, saya panggil dulu ya. Mbak Aina. Aja enggak? Mbak Aina mana Mbak Aina? Mbak Aina mana?
Mbak Ina yang mana ya? Mbak Aina ada 2 us. Oh, Mbak Aina Zaskia Yuna. Yang mana? Saya Us. Oke. Tadi sudah melihat videonya ya. Sekarang Ustazah tanya. Dari cuplikan tadi, kira-kira yang bertindak sebagai narasumber siapa ya? Masih ingat nggak? Bibi. Pinter. Oke, sekarang ganti yang lainnya ya. Berarti sudah paham tadi Mbak Aina siapa itu narasumber. Sekarang saya panggil Mbak Aya Danya Azahra. Ada enggak? Saya Ya, sebentar. Ya, Mbaknya mana? Oh ya. Sekarang pertanyaannya buat Mbak Aya. Kira-kira apa alasan kenapa Bibi itu disebut seorang narasumber? Tahu enggak? Mbak Aya. Ya, bagaimana Mbak Aya? Karena Bibi yang memberikan informasi, karena Bibi yang memberikan jawaban. Iya ya Mbak Aya, bener nggak? Betul nggak kira-kira? Betul ya? Iya, pintar. Oke, selanjutnya, banyak sekali yang kangen sebentar ya. Tuh. Selanjutnya ini Ustazah yang, oh ya udah kalau gitu Mas Naufal dulu deh, boleh. Atas nama Mas Naufal ya? Ya, Us. Boleh, kasih pertanyaan ya. Tadi dari video yang Mas Naufal tonton, kira-kira yang bertindak sebagai pewawancara siapa ya? Siapa? Yang bertindak sebagai pewawancara? Yang memberikan pertanyaan? Wawancara. Pinter. Tadi namanya siapa ya? Masih dengar enggak Mas Naufal? Masih ingat enggak? Mau ditayangkan lagi? Saya Us. Oke, Mas Naufal, kira-kira tadi yang berikan pertanyaan pewawancara ya? Betul banget Mas Naufal. Mungkin tadi Mas Naufal lupa namanya siapa. Tadi yang berbicara itu kan ada Bibi sama Septian. Kira-kira yang bertanya tadi siapa? Mas Sep? Mas Septian. Iya betul apa salah? Mas Naufal? Betul kan ya? Betul. Sekarang tadi lainnya siapa ya? Kira-kira? Mas Javier Rico ini boleh deh yang sudah angkat tangan. Lanjut ya. Kenapa sih Mas Septian tadi itu disebut sebagai pewawancara? Ayo, kemarin sudah belajar loh pewawancara itu. Pinter. Sip, pinter banget. Oke, lanjut lagi. Siapa ya? Kok seru ini? Sebentar. Mas Abron, Us. Mas Abron. Oh iya, sebentar. Oke, Mbak Aisyah dulu ya. Mbak Aisyah dulu, boleh? Halo. Boleh dibuka kameranya? Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, boleh dibuka dong kameranya. Ayo Mbak Aisyah. Masih belum ya? Kalau gitu, lainnya dulu boleh, Mbak Aisyah. Oh iya, Mbak Aisyah, tak kasih pertanyaan ya. Kira-kira kenapa Mas Septian tadi disebut sebagai pewawancara? Oh, tadi sudah. Siap. Berarti pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu, pewawancara itu apa sih?
Tadi sudah ada alasannya loh, kenapa Mas Septian diberi nama sebagai pewawancara. Kira-kira pewawancara itu apa sih? Masih ingat nggak kemarin yang diajarkan Ustazah? Ayo, ayo. Mbak Aisyah, halo. Masih ingat nggak pewawancara itu apa? Aisyah keluar us dari Duh, oh ya udah, kalau gitu ganti lainnya dulu ya. Siapa yang mau jawab tadi? Boleh? orang yang mencari informasi. Ya boleh siapa? Oh iya, Mbak Afika, Mbak Afika, Mbak Afika. Mbak Afika boleh? Silakan. Wawancara itu yang nanya Oh iya, betul. Pinter, pinter, pinter. yang memberi pertanyaan. Heeh, sip. Pinter, terima kasih Mbak Afika. Oke, kita lanjut ya. Ya. Boleh minta kamar mandi. Oh iya, boleh, silakan. Silakan Mbak. Oke, kita lanjut ya. Kalau gitu, siapa sih sebenarnya narasumber itu? Saya mau Mbak siapa ya? Atas nama Alvino Valendra Pratama. Oke, boleh, silakan Mas. Ya us. Ya, boleh dibuka. Nah, oh pinter kameranya dibuka. Jadi narasumber itu siapa sih Mas? Narasumber Ya, yang memberitahu. oh pinter sih. Yang memberitahu, yang menjawab, yang memberikan informasi itu namanya narasumber. Sip. Oke, lanjut ya. Masih ada 4. Mbak Siti Nur Ainaniah, boleh enggak? Mana Mbak Siti? Ada enggak? Saya us. Mana? Oh iya, boleh dibuka dong kameranya. Siti, halo. Ya udah, langsung diberi pertanyaan aja ya. Dengar kan ya suaranya Ustaz ya? Oke. Jadi kira-kira tadi itu topik pembicaraannya apa ya? Tadi membahas tentang apa? Topik wawancara. Wawancara. Ya, bagaimana? Kucing. Oh, betul. Hewan. Betul Mbak Siti. Jadi tentang cara memelihara anak kucing, hewan. Oke, selanjutnya. Mas Xavier Rico tadi sudah apa belum ya? Terus. Sudah ya. Nah, Mbak Atana Zaskia tadi sudah apa belum ya? Atas nama Mbak Atana Zaskia itu namanya siapa? Mas yang Atana Zaskia itu Mas. Oh, Mas. Oh iya, maaf. Tadi sudah belum? Belum. Ya, ganti aja ya. Siapa yang mau? Aus Gaming. Oh, bentar. Mas Atana Zaskia dulu, Masnya dulu. Namanya siapa, Mas? Mas Fahru. Namanya itu Mas Fahru. Mas siapa? Mas Fahru. Mas? Oh, Mas Fahru. Ya. Tak kasih pertanyaan ya, Mas. Tadi kira-kira kata tanya apa saja sih yang digunakan ketika Mas Septian bertanya pada dirinya? Masih ingat nggak, Mas Fahru? Oh, Pak Us. Oh, Pak Us. Ya, Pak Us. Tadi masih ingat nggak kata tanya apa yang digunakan oleh Mas Septian untuk bertanya? Tadi Mas Septian kan kebinya ya, kira-kira katanya yang dipakai apa aja ya? Tadi. Nah, masih ingat?
Apa makan kucing itu? Oh, betul. Apa? Terus ada apa lagi? Bagaimana? Tadi bagaimana enggak ya? Nggak ada. Ayo diingat lagi. Masih ada dua. Masih ada dua. Tadi kalau nggak salah tanyanya gini. Kira-kira berapa sih harganya eh, makanan kucing? Itu kira-kira Berapa? yang di benar. Terus kurang satu lagi tadi. Apa ya kira-kira? Tadi kalau nggak salah Mas Rian itu tanyanya gini. 100.000. Bibi, kira-kira kapan sih waktu yang tepat untuk memberi makan anak kucing? Kalau nggak salah tadi ada gitu. Kapan? Betul. Jadi yang dipakai ada tiga. Apa, kapan, dan berapa. Sip, terima kasih Mas. Ya usah. Masih ada dua. Mas Awas Gaming ini namanya siapa ya? Mas Abraham. Mas Abraham. Oh, Mas Abraham. Oh alah, Mas M. Abraham Alfat ini ya? Boleh Mas, ayo on cam, on mic. Ustazah mau nanya. Tak kasih Dimatikan pertanyaan ya. video. Nah, ini udah mulai nyala videonya. Mana usurannya? Tapi nggak ada orang. Hanya us itu ada orangnya. Oh ya udah kalau gitu mau dilempar dulu Mas. Dulu ya? Ayo masih ke kanan nanti. Oh iya, mungkin masih itu ya. Ada yang mau nggak menggantikan? Oh ini udah ada. Halo Mas, Mas Abraham. Itu. Halo Mas Abraham. Ya, Ustazah mau nanya dong. Kira-kira tadi Mas Setian sebagai pewawancara itu mengawali wawancaranya bagaimana ya? Tanya ke bibinya. Tadi Mas Setian pengen apa ke bibinya? Bilangnya. Mas Septian tadi kan tanya-tanya anak kucing. Kenapa Mas Septian tanya-tanya anak kucing? Kira-kira mau ngapain ya? Memelihara. Tadi Mas Septian mengawali pembicaraannya dengan Bibi itu dengan kalimat mau memelihara anak kucing. Oke, terima kasih Mas. Oke. Mas Wirya Rahman ada enggak ya? Boleh bertanya, Ustazah boleh bertanya enggak sama Mas Wirya? Ada. Oh, saya belum ada. Oh ya udah kalau itu lainnya. Yang belum siapa ya? Boleh dong. Iya mana Mbak? Siapa tadi Mbak siapa? Mbak Farah ya? Oh, siapa ada? Tadi siapa? Yang mau? Ada. Oh, Mbak Farah dulu ya. Oke Mbak Farah. Kira-kira tadi Mas Setian sebagai wawancara yang bertanya kepada Bibi itu menutup percakapannya seperti apa ya? Setelah ngomong sama Bibi, tadi kan Mas Septian bilang tuh sebelum mengakhiri percakapan, kira-kira Mas Septian bilangnya gimana ya? Bilang apa? Caranya gimana? Masih inget nggak? Atau mau bantuan? Tadi kalau nggak salah Masnya bilang gini loh. Ya terima kasih Bi, gitu kan ya. Kalau boleh, kapan saya boleh mengambil kucing Bibi? Gitu kan ya. Betul apa salah? Betul apa salah? Mbak Farah, betul apa salah? Pinter Mbak Farah, berarti Mas Septian
tadi mengakhiri pembicaraannya dengan mengucapkan terima kasih dan meminta izin untuk memelihara anak kucing. Jadi tadi Mbak Masma sudah paham dari pertanyaan yang Ustaz berikan. Narasumber itu siapa, terus pewawancara itu siapa, pewawancara itu apa, narasumber itu apa, terus topik itu juga penting dalam wali wawancara itu bagaimana dan mengakhiri wawancara bagaimana, itu semua nanti Mas dan Mbak sudah memperhatikan ya tadi. Kita lanjut untuk mereview materi wawancaranya lagi. Tak share lagi ya, ditunggu. Terus nggak ada latihan soal. Nanti, ditunggu ya. Sebentar, masih proses ya. Tak kelihatan, Us. Ya, sebentar masih proses. Sebentar ya. Oke, ini dia. Sudah kelihatan ya? Belum. Kan? Ya. Belum. Belum. Sebentar kalau gitu. Wawancara adalah orang yang Udah. orang mau dari Oh, jadi gantian saja ya ngomong. Wawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang mencari informasi. Juga dijawab sama mbak-mbak sama mas. Kalau narasumber bagaimana ya? Yang memberikan informasi. Narasumber atau Orang yang diwawancarai. Orang yang diwawancarai memiliki informasi mengenai Gitu. Ya, betul. wawancara. Ya. Aku sudah di print, Us. Oke, selanjutnya, pinter. Kita lanjutkan lagi ya, tahapan wawancara. Tadi ketika menyaksikan sebelum diwawancara sebenarnya Mas Septia itu sudah menyusun topiknya apa, terus menyusun daftar pertanyaannya apa, itu sebenarnya sudah susun sebelum bertanya ke Bibi. Setelah itu, tadi yang Mbak Mas tonton di video itu adalah pelaksanaan cuplikan pelaksanaan wawancara yang dilakukan Mas Setian dan Bibinya. Tadi Mas Setian mengawali wawancara, terus menyampaikan pertanyaan, itu dan mengakhiri. Terus ada penyusunan hasil wawancara dengan membuat laporan hasil wawancara. Seperti itu. Next ya. Nah, tadi Ustazah juga bertanya tuh, kata tanya apa aja yang digunakan Mas Septian? Tadi Mas Septian kan menggunakan kata tanya. Ya, tadi Mas Septian kan tadi menggunakan data tanya apa, berapa, dan kapan kan? Nah, ini kita review lagi. Apa sudah belajar dengan kemarin? Siapa, bagaimana, mengapa, gunanya kapan, berapa, di mana. Sip. Apa digunakan untuk menanyakan hal? Siapa menanyakan? Orang. Bagaimana menanyakan apa? Doa? Keadaan. Mengapa menanyakan apa? Mengapa kira-kira menanyakan apa? Mengapa? Ya? Kapan? Ya, bagaimana? Kameranya dimatikan. Oh iya, jangan berisik ya. Tadi siapa yang belum mematikan mikrofon? Kita tadi sampai mengapa atau mengapakah itu untuk menanyakan sebab. Ada kapan atau kapan. Tadi sudah ditanyakan Mas Setian, itu untuk menanyakan waktu. Berapa atau berapakah digunakan untuk menanyakan jumlah. Di mana atau di manakah itu digunakan untuk menanyakan tempat. Sudah selesai reviewnya bahasa Indonesia. Tak stopkan dulu ya presentasinya. Iya, oke, sudah. Oke, tadi sudah belajar mereview kembali apa itu wawancara dengan tema memelihara hewan. Boleh kalau ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan tentang materinya ya, jangan tentang yang lain. Ada yang, oke boleh Mas,
Mas Javier itu. Apa? Tuh tadi di ceritanya itu tempat Ya, di ceritanya apa? Kenapa? jualan kucingnya di mana? Tempat Gimana? jualan. Oh, oh ya itu urusannya bibinya ya. Nanti Bibi Septian belum tanya belinya bibinya di mana, jualannya di mana. Bibinya kan punya kucing tadi, nggak tanya harga kucingnya berapa gitu. Tadi cuma tanya eh, makanannya apa gitu, ya kan? Saya kantong 50.000 tak lihat sama 100.000 terus. Iya, 50. itu misalnya saja ya. Oke, sudah cukup ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya boleh? Boleh ya? Boleh. Oh, masa boleh. Kita lanjut. Kita lanjut materi muatan. Sebelumnya yang mau minum boleh minum. Makan us. Iya, Jangan makan, minum aja. Si Jenina. Oke, kita siapkan dulu materinya. Selanjutnya matematika. Sebentar ya. Oke. Sudah ya? Sudah belum? Oh, sudah. 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 Oke. Oke, semuanya kita perhatikan ya, diperhatikan ya. Oke, baik ya. Nanti kalau nggak kelihatan, bilang ya. Sudah kelihatan kan ya? Sudah. Oh, aku belum kelihatan. Sudah. Aku belum kelihatan, Di refresh. Us. Coba di refresh. Oke. Refresh itu diapain, Us? Diklik tanda reload itu loh. Di pojok. Sebentar, sebentar. Ini juga masih loading punya saya. saya Ya, sebentar ya. Saya sempat kali. Oke. dari kaki. Saya belum bisa lihat, Us. Ya, tak ulangi dulu ya, bentar. Yang dilihat cuma huruf S saja, Us. S. S mana? Oke. Waduh, kok hilang, Us? Ya, sebentar. Sebentar, sebentar. Ya, sabar. Sebentar ya. Masih loading. Belum kelihatan. Sabar ya, sebentar, sebentar. Baru bisa bergabung nih.
Sudah kelihatan ya? Sudah semuanya? Belum. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Belum banget. Belum banget. Belum banget. Lubang siapa sing gigi berlubang? Kalian nggak tahu ya? Mana sih? Ada. Terus ketemu aja. Nah, belum malahan. Aku bisa. Lihat. Masukin. Pakai. Cocok. Cocok. Ambil. Nggak ada. Ambil lagi nggak ada. Terus tak lupa. Nggak keluar. Nah, mana? Suaranya keluar ya? Nah, mana? Us. Halo. Iya, halo. Sebentar, sabar ya. Mas Irma. Iya, ditunggu sebentar ya. Iya, sebentar. Sinyalnya Us Dewi kurang stabil, memang ditunggu sebentar. Jula. Usman. Oke. Lama tidak berjumpa. Iya. Halo, cek cek cek. Oke, sudah. Oke. Nah, sesrinya sudah terlihat belum? Belum, Us. Us makin gak kelihatan Us. Iya, sebentar. Belum. Ya, sebentar. Masih belum terlihat. Masih belum ya? Belum. Belum banget, Us. Malahan saya. Nggak ada. Udah. Aduh. Sekali lagi ya. Sulap.
PPT-nya. Kelihatan us. Itu sudah terlihat ya, ditunggu sebentar ya anak-anak. PPT. Belum kelihatan us. Ya, Us. Tapi sebentar, PPT-nya masih belum keluar. Tunggu sebentar ya. Terlihat us. Sudah terlihat. Belum terlihat. Sudah terlihat Terlihat us. Belum lihat. Aku ini muncul spot layarnya us. terlihat. Sekarang hilang us. Sekarang hilang juga us. Sekarang hilang lagi us. Hilang lagi. Nggak ada. Sekarang mungkin usnya juga nggak ada. Nah, apalagi Oke, sudah terlihat ya? belum Belum. Sudah. sudah. Gimana ya? Share screen-nya kelihatan terus. Oh iya. Iya, saya mulai aja ya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi, kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan yang dipelajari kali ini pecahan sederhana. Oke, kira-kira kalau kita pecahan gitu. Kali ini, oke. Next. Oke, sudah terlihat ya. Ini di sini ada beberapa buku. Kira-kira jumlah buku warna merahnya ada berapa? Ada berapa warna buku merah? Sip, 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 sip. Ada berapa warna kuning? 6. Pintar. Jadi totalnya ada 10 buku, 4 warna merah, 6 warna kuning. Ada 4 buku warna merah dari total 10 buku dan 6 buku kuning dari total 10 buku. Oke, next ya. Oke, kira-kira di rumah pernah nggak sih mendapati ibu kalian itu bilang begini? Oh iya, silahkan, siapa yang mana tadi? Kenapa? Boleh ya. Oke, lanjut ya. Kira-kira di rumah pernah nggak sih ibunya itu bilang gini, atau ibu atau orang terdekat ya, punya satu kue, punya satu kue kan, terus dibagi jadi 2, setengahnya untuk adik-adik, untuk kakak-kakak, untuk mbak, setengahnya lagi untuk adiknya. Nah, kata setengah itu kan pasti sudah sering didengar ya sama mbak-mbak sama mas-mas. Itu nanti ada hubungannya sama materi kali ini tentang konsep pecahan sederhana. Yuk kita simak lanjut ya. Nih, misalnya di sini Ustazah ada 3 gambar pizza. Gambar pizza yang pertama penuh, yang kedua enggak penuh, alias sudah dibagi 2, yang ketiga masih kembali utuh gitu.
Di sini Ustazah punya kasus seperti ini, punya masalah seperti ini. Suatu hari, ya, Dita itu pengen beli pizza. Akhirnya dia telepon beli pizza tuh, satu bundaran penuh. Tapi permasalahannya di rumah Dita itu ada 4 orang. Ayah, ibu, Dita, sama adiknya. Kira-kira cara membagi pizzanya seperti apa ya? Nah, kita bahas. Kamu kan kemarin nggak di kamu sama kiri-kiri. Ya, sekarang perhatikan ya. Oke, awalnya kan pizzanya utuh di gambar satu. Nah, kemudian dipotong dulu jadi 2 sama besar, kan dibagi menjadi 2 sama besar. Jadi setiap potongnya itu ada 1 bagian dari 2. Jadi ada 2. Kalau 1 potongnya itu ada 1 dari 2 bagian. Itu nulisnya seperti yang Mbak Mas lihat di bawahnya itu. 1 strip itu ada strip terus ada 2, 1 per 2. 1/2 itu. Setengah atau 1/2. 1 potong itu setengah atau 1/2. Nah, Oh, semua pinter. dimatikan. Jadi, ayo dimakan. Oke, jadi ada setengah. Kalau disatukan, itu nanti akan membentuk satu kesatuan utuh lagi. Gitu. Yang dimaksud pecahan itu seperti itu. Jadi ada 1 dipecah jadi beberapa bagian sama besar, kalau disatukan lagi jadi 1 lagi. Setiap bagian potongannya yang sama besar itu nanti yang dipanggil pecahannya gitu. Next ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kan tadi masih dibagi 2, masih ada 2 potong sama besar. Kalau di rumahnya ada 4 orang, berarti kurang berapa potong? Tadi kan sudah dibagi 2, biar jadi 4 potong, kurang berapa potong? Dua potong semua orang buat potong. Sip. Dua lagi. Oke, jadi dibagi itu motongnya kayak yang gambar di sebelah kanan. Jadi 4 bagian sama besar. Yang tadinya 1 potongnya cuma setengah, sekarang 1 potongnya setelah dibagi 4 itu jadi 1/4. 1/4. Ini jadi 1/4 sama besar. 1 bagian dari 4 bagian sama besar. Oke, kalau sudah begini, sudah ada 4 potong, berarti setiap orang di rumahnya Dita dapat 1 potong gitu. Dapat 1/4 gitu. Aku 5. Berarti 1/5, nanti pizzanya dibagi 1/5. 1 pizza dibagi 5 sama bagian 1/5 gitu. Next ya. Jadi, oke, sip. Jadi pecahan itu digunakan untuk menyatakan pembagian sama besar. Sebentar. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Tadi pecahan disatukan lagi menjadi 1 kesatuan keseluruhan. Pecahan dipisahkan menjadi bagian-bagian yang sama besar. Pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh atau sekelompok benda. Oke, next. Sekarang penguatan konsep. Nah, ini kalau misalnya ada 1 pizza dibagi 3 sama besar, ada 3 sama besar, berarti 1 bentuk pecahannya gimana? 1/3. Sip, pintar. Ada 1 pizza utuh dibagi 3 sama besar, jadinya ada 1 dibagi 3 sama besar, 1/3. Kalau dibagi 8 bagaimana? Jadinya 1/8. Sip, pintar. Ya? Kenapa? Saya mau tanya apa? Yang 1/8 itu kok ada pizza buah, pizza buah jeruk. Ya, enak dong. Tuh nggak tahu itu pizza jeruk atau pizza nanas ya. Next aja ya kita. Oke.
Oke, nah tadi Mbak-mbak Mas-mas sudah lihat bentuk pecahan kan ya? Ada 1/2, ada 1/3, ada 1/4, ada 1/8, gitu kan? Nah, itu kalau misal angka 1 1 1 1 di atasnya itu, yang di atas angka strip, lihat ya, angka 1 di atas angka strip. Itu kalau kita misalkan huruf A diganti huruf A, kemudian yang bawah diganti huruf B, terus kita sepakati bersama manggilnya yang atas A itu pembilang, yang bawah itu penyebut. Gitu. Jadi A-nya disebut pembilang, B-nya disebut penyebut. Berarti angka 1 yang dicontoh itu namanya apa? Pembilang. Sip, 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 sip. Sip. Berarti angka di bawahnya yang 2, 3, 4, 8 itu namanya? Menyebut. Sip. Mantap, mantap. Pinter. Nah, pembilang atau huruf A yang ada di atas garis strip itu, di atas itu diisi bilangan cacah. Kemarin sudah belajar kan? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, A-nya itu nanti menyatakan sebagai bagian. Kalau yang bawah yang nanti menyatakan jumlah keseluruhannya. Seperti tadi ada 1 kan, bagiannya 1 pizza dari 2 pizza, 1 pizza, 1 potong pizza dari 3 pizza, potong pizza lainnya. Ada 1 bagian pizza dari 4 pizza lainnya, 1 potong pizza dari 8 bagian pizza lainnya. Itu jadi yang atas menyatakan bagian, yang bawah menyatakan jumlah keseluruhan. Iya? Ya. Berarti kalau yang dicontoh itu kebalikannya, yang 2 di atas, yang 3 di atas, yang 4 di atas, yang 8 di atas, itu berarti ada 2 dipotong setengah. Enggak, kalau 3 dipotong. enggak, kalau yang 2/1 gitu ya. Dimatikan sama videonya kok nggak dinyalakan terus. Ya, videonya dinyalakan ya, teman-teman. Jadi, kalau 2-nya di atas, 1-nya di bawah, berarti kan ada 2 pizza. Dimakan 1 orang, dibagi 1 orang, ya tetap orangnya dapat 2 kan? Gitu. Nanti dipelajari di next kesempatan, oke? Itu nanti lagi belajar ya. Lanjut. Lanjut. Ini seru nih. Oke, tadi yang belum dipanggil boleh mencoba menjawab ya. Ini Ustazah kasih contoh dulu. Itu kan ada pizza, tadinya ada 4 potong, ya kan? Terus Ustazah mau makan 1, berarti Ustazahnya makan 1/4, alias makan 1 bagian atau 1 potong dari 4 potong lainnya yang sama besar. Apelnya juga gitu, ada 3, ada 1 pizza, 1 apel dibagi 3. Berarti kalau Ustazah ngambil 1 potongnya, berarti Ustazah makan 1/3-nya. Sekarang kalau ada 4 roti, sekarang Ustazah mau panggil aja deh. Saya Siapa saya tadi? Sebentar ya. Sebentar. Yang belum ya. Yang belum. saya belum. Ya, sebentar. Saya yang belum. Saya belum. Mas Naufal sudah ya tadi. Mas Yasyar juga sudah ya tadi. Mas Yasyar sudah ya tadi. Oke, sebentar. Mbak Aldila Tifa Airi, ini siapa? Sebentar ya. Ya. Mbak Atifah, Ya, Mbak Atifah silakan. Mbak Atifah mana Mbak Atifah? Ini ya? Aisyah. Mbak Cia Martista Seva ini Mbak Atifah bukan? bukan. Tadi sudah belum? Iya. Oh, ya. Kalau itu Mbak itu dulu ya, Mbak Aldila dulu ya. Ya. Jadi saya dulu. Ya.
Mbak Adila, oke, sebentar. Habis ini presentasi lagi. Bentar ya. Mbak Aldila, Tifa Air itu yang mana ya? Ustazah pengen tahu. Mbak Aldila? Yang Indra Kurniawan. Mbak Aldila mana Mbak Aldila? Boleh Itu on loh, cam dong. Namanya Indra Kurniawan. Oh, alah, iya. Itu loh. Nah, oke, sip. Terima kasih informasinya. Kalau yang bagian roti ini kan ada 4 bagian. Kalau mau dimakan satu, berarti itu bentuk pecahannya bagaimana ya, Mbak Aldila? Wah, gambarnya nggak kelihatan. Masa nggak kelihatan? Kamar mandi. Bilang. Nah, yuk. Bentuk pecahannya gimana? Kamar mandi. Ya, silahkan. Bentuk rotinya berarti berapa? 1/4? Mbak Aldila? 1/4. Ada berapa soalnya? Ada 4? Ada 4. Oke, sip. Saya. Yang sudah ya. Saya belum tadi. Iya, belum. Ya, sebentar, sabar ya. Mas Muhammad Bahrudin Al-Amin itu yang mana sih? Mas Bahrun. Mas Muhammad Bahrudin Al-Amin itu yang mana? Mas Bahrun itu anak terakhir. Ya memang absennya terakhir us. Oh iya. Oke. Kayaknya ya. Kalau itu cuma ngajiku, Us. Ya, Mas Devendra Aryatama itu yang mana? Ada Saya kayaknya. pengen ketemu. Ada. Dia lihat. On cam, Mas. Tapi nggak ada di Devendra. Google Meet saya. Ini ada Mas Devendra Devendra. Aryatama. Halo, Mas Devendra, boleh on mic, on kamera? Mas Devendra. Us, mana ya gambarnya presentasi Ustazah? Sebentar. Iya, sebentar ya. Mas Devendra. Saya. Mbak Cia tadi sudah belum? Belum. Oh ya udah, Mbak Cia dulu. Lagi ya Mbak Cia, diperhatikan tak tayangkan. Oke Mbak Cia, yang nomor 4 berarti kan ada 1 buah jeruk dibagi 2 sama besar. Berarti bentuk pecahannya gimana Mbak Cia? Gambarnya hilang. Ya, 1/2, betul. Pinter Mbak Cia, tepuk tangan. Sip, mantap. Lanjut. Siapa lagi ya yang belum? Tadi Mas Wirya sudah kan? Mas Novel juga sudah. Mas Javier. Saya. Ya, usnya keluar. Oh, saya belum dipanggil. Sama Mas. Saya juga belum tadi. Mas Wirya juga. Belum. Mas Wirya dipanggil tapi kamu kemana? Nggak ada aku. Aku juga. Siapa? Belum. Di kamarmu toh. Hah? Itu kok di kamarmu ya? Ini ruang tamu ini. Di kamar. Aku di mejaku sendiri. Masa. Mas Al ini kok di layarku kameranya mati ya? Sama. Apa? Sarah juga Mati. Sama aku. Wifi-nya. Wow. Emangnya kenapa? Kalau kameranya mati. ya dinyalakan lah. Lari. Ustazahnya Oh, ngaji Baru lagi. tidak ada teman-teman karena tak panggil nggak jawab. Tintin. Kenapa? Tintin. Ditunggu dulu ya.
Nggak usah. Nggak usah masuk ya. Bisa kapan misalnya. Padahal dia udah Tanya itu. Pokoknya nanti teman-teman. Bahaya. Terus Mas Kindi, Mas Rasya. dia maaf. Nggak tahu Mas ini. Rasya. Ada suara ambulan. Ada suara Iya ambulan. tadi suara ambulan. Nah kan. Wah, Siapa tuh? Coba di suara ambulan lewat polisi itu. Ditunggu dulu ya, Ustazah. Lucu. Nah, Sinyalnya kayaknya masuk ke satu. Ustazahnya udah masuk. Nah, itu sudah masuk itu. Saya bisa ngelapus. Bilang. Bilang lagi. Itu apa? Itu apa? Ini pensil. Pensilnya Mbak. Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat lagi ya? Berarti kalau ada lanjut nomor 5, kalau ada yang nomor 5 itu kan ada roti ya, dibagi menjadi 4 sama besar, berarti ada 1/4 kan dibagi 4 nomor 5. 1/4. Kalau yang nomor 6 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1/8. 1/8. Lanjut ya. Nah, kalau seperti ini kalau misalnya pisahnya nggak dinampakkan, tapi diganti dengan diagram. Diagramnya bentuknya lingkaran, garisnya hitam itu yang di tengah bentuk plus itu membagi artinya. Berarti ada suatu lingkaran dibagi 4 oleh suatu garis. Yang biru itu diarsir, yang putih itu bagiannya tidak diarsir. Ya. Itu berarti untuk yang bagian diarsir warna biru itu dibaca berapa? 3/4. Kalau yang bagiannya kalau bagiannya tidak diarsir, berarti kan ada satu bagian dari 4 bagian lainnya. Berarti ada 1/4. Gitu. Next ya. Oke, lagi. Yes. Ya, sebentar. Dikerjakan bersama ya. Yang nomor 1 itu ada. Oke. Bagian berwarna biru. Bagian gambar ungu. Oke, perhatikan dulu yang nomor 1. Halo. Oke. Di situ kan ada 5 bagian sama besar. Panjang kan ya? Ada 5 kotak. Tiganya ada merah. Putihnya ada 2. Berarti bentuk pecahannya gimana? Iya. Yang warna Merah. Yang mana? 1/3 merah. bagian warna merah, 1/3 yang bagian Selesai jam berapa? 2 yang bagian warna hijau, 1/3 bagian putih warna Ini 3/2 ini. haha Fix. yang bagian Ini 3/1. Sama. Gampang ngedetak lo.
Bagi warna biru 1/2. Yang merah ada 3, yang putih ada 2, yang hijau ada 3. Ada berapa kotak Yang keseluruhan? putih ada Ada 5 kan? satu. Berarti ada 3 per? Ya. Yang kuning 3 ada per 2. 3, yang putih ada 2. Yang merah ada 3. Yang kuning ada 3. Hasilnya 2/3. Ada suara mesin. Usnya mana? Kita mulai lagi. Arahnya dari Mas Ria. Ada. Oh iya, dari Oke, sudah Us yang share screen saya atau Ustazah? Ustazahnya. Sudah barusan masuk. Oles lem. Polisiku. Us, itu suara siapa, Us? Suaraku. Sebentar ya. Oke. Us, ini suara siapa yang bicara? Oke, sudah terlihat belum? Polisi. Belum. Belum. Sekarang bagaimana? Sudah. Oke, sip. Berdua. Gambar 2. Terus. Us, ditulis. Oh, enggak usah, enggak. Boleh ditulis. Boleh ditulis kalau mau. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kan nanti bagikan. Juga kan? Oke, yang nomor 1 tadi berarti yang bagian merahnya ada 3 warna merah dari 5 kotak. Berarti 3 per Us, kapan selesainya, Us? 3 per No, ada 5 kotak loh, 5 kotak sama besar, yang 3 diwarnai merah. Berarti ada 3 bagian warna merah dari 5 bagian kotak. Berarti bagian warna merahnya 3 per 3/2. 5. Ada berapa kotak? 5. Sip. 5 per 3/5 berarti yang warna merah. Kalau yang warna putih berarti berapa? Ada 2 kotak warna putih dari 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Berarti 2 per 2/5. Yang bawah itu jumlah semua kotaknya. Yang atas itu bagiannya. Berarti kalau ada 2 per 5. Sip. Lanjut ke nomor 2. Berarti yang nomor 2 ini ada berapa kotak semuanya? 4. Sip. Warna hijaunya ada berapa? 3. Yang warna putih ada berapa? 1. Berarti bagian pecahannya warna hijau 3 per 4. Sip. Kalau yang warna putih berarti ada 1 per 4. Pinter. Kalau yang nomor 3 bagaimana? Ada berapa kerucut? Ada berapa segitiga? 2, 5. 5. Ya, Yang warna kuning ada berapa? Yang warna kuning? 3. Yang warna putih? Yang warna putih? 2. Berarti pecahan warna putih 3 per 2. Loh, warna kuning loh, ada 5 segitiga. Yang warna kuning 3, berarti ada 3 per 5. 3 per 5. Oh, 5 tahu. Ya, diingat ya. Ya.
Diingat yang bawah, yang bagian penyebutnya itu jumlah semua bagiannya. Kalau semua bagian ada 5, berarti yang bawah 5 gitu. Oke? Berarti yang bagian warna putih berapa? 2/3. Ada berapa kotak? Iya. 2/5. Sip. Yang menjawab 2/5 sip. 5/2. Enggak dong, 2/5. Ya. Sip. Yang 2 bagiannya 2 dibagi semua diper semua jumlah keseluruhan. Kalau yang nomor 4 gimana nomor 4? Ada berapa bagian? Totalnya ada berapa bagian? Totalnya. 3/5. Totalnya dulu. Ayo totalnya dulu. 5. Ada berapa segitiga? Itu kotaknya dibagi. Oke, pinter. Siapa tadi yang jawab 5? Sip, mantap. Sip, pinter. Yang biru ada berapa? Yang biru ada berapa? 2. Ada 2. Sip. Yang putih ada? 5. Oh, ya Allah, pinter. Sip. Berarti bentuk pecahannya yang bagian warna biru adalah 2/5. Sip. Kalau yang putih gimana? Yang putih bentuk pecahannya gimana? Bentuk pecahannya putih berarti berapa? Berapa? 3/2. Ayo, ada berapa totalnya? Ada 5. Berarti 3/5. Sip. Yang jawab 3/5. Sip. Yang jawab 3/5. Sip. Sudah selesai berarti. Hore. Sayang adik dulu. Ya, sebentar ya. Oke, terima kasih ya Mbak-mbak, Mas-mas tadi sudah mengikuti pembelajarannya. Tadi kita belajar tentang wawancara dan pecah apa tadi? Wawancara dan percakapan. Pecahan ya. Nanti bisa dipelajari lagi, bisa belajar lagi tugasnya. Halo, hai. Nanti tugasnya diberikan sama ustazahnya ya, dikasih Ustazah Irma. Terima kasih, sekian dulu dari saya kembalikan ke Ustazah Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman, bye-bye. Mas Al. Dadah. Mak Ustazah Irma dulu katanya. Ustazah Irmanya mana ya? Itu sudah. Bye. Keluar dulu. Halo. Belum berdoa ya ini tadi. Keluar dulu. Belum. Yang bubar. Mana belajar sama Keluar. Banyak yang keluar. Banyak yang keluar. Sekarang ya. sisa Kita 1, doa 2, bersama 3, dulu ya. 4, 5. Nggak apa-apa. 11. Banyak. Sekarang jadi 11. Ini Mas Abdul 14, 15, 16, 17, 17 masih banyak. Oke, semuanya senang kan hari ini belajar sama Ustazah Dewi? Senang.
Karena mulai hari ini senang sekali, kita akhiri dulu sama-sama. Oke, sebelum ditutup, kita doa memimpin doa, Siapa usah mimpin? Memimpin siapa? Kamu, Mas Al. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, sekali-kali gantian. Ayo, Mas Al. Lupa us. Aku belum. Ada banyak. Oke, terima kasih Ustazah Dewi. Tetap semangat belajar anak-anak dan juga jaga kesehatan ya Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku